Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelantikan kepala daerah non-sengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan dismisal Mahkamah Konstitusi atau MK. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Awalnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengusulkan sejumlah tanggal, yaitu tanggal 18, 19, dan 20 Februari 2025 ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden pun memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk digelar pelantikan kepala daerah. Peserta rapat pun mayoritas setuju pelantikan kepala daerah digelar 20 Februari 2025. Namun dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat. Salah satunya anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyampaikan, pelaksanaan pelantikan kepala daerah secara bertahap seharusnya masih bisa dipercepat lagi. Lalu anggota Komisi 2 DPR RI Edi Olowan Pasaribu mengaku banyak diprotes fraksi partainya di tingkat DPRD. Terkait perubahan jadwal pelantikan kepala daerah secara bertahap dari semula pada 6 Februari 2025. Pasalnya, perubahan jadwal itu merugikan kepala daerah terpilih maupun anggota DPRD yang hendak mendampingi karena telah memesan tiket perjalanan hingga penginapan. Kendati demikian, ia menyatakan dirinya dan partai mendukung keputusan pemerintah yang mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih dimulai 20 Februari 2025. Adapun dalam kesimpulan rapat, pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak mencantumkan tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam kesimpulan. Pemerintah dan DPR sepakat agar tanggal pelantikan dalam kesimpulan rapat dibuat fleksibel. Tito lalu mengusulkan agar tanggal pelantikan dibuat fleksibel, sebab ia mengantisipasi akan ada kemungkinan terjadinya force majeure. Tanggal 20 Februari ini bukan kehendak dari pemerintah sebetulnya. Ini ada faktor eksternal, yaitu adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2025 yang kemudian di follow up dengan adanya revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat putusan sidang dismisal yang semula 13 sampai 15 Februari menjadi tanggal 4-5 Februari. Ditambah lagi dengan adanya dalam putusan itu dan revisinya untuk putusan akhir sidang sengketa yang pembuktian dari 13 Maret menjadi 24 Februari. Nah, kami melihat bahwa dengan adanya putusan dismisal tanggal 4-5 Februari itu membuka peluang terjadinya pelantikan besar, yaitu yang non sengketa sama dismisal. Kalau pengalaman kita dismisal itu biasanya ya kita dari pilkada ke pilkada lebih dari 50%. Karena apa? Karena ada threshold dari MK untuk melihat beda antara yang ditetapkan menang dengan yang pasangan lain, ya. Ada dismisal kalau saya tidak salah thresholdnya 2%, dan kalau tidak terdapat indikasi pelanggaran struktur sistem masif itu akan ditolak atau gugatannya ya dismisal sebelum nyampe ke pembuktian.